birthday, happy birthday, PKPA, selamat tahun PKPA. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, adik-adik kakak persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Pakai gerakan ya adik-adik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekali lagi ya adik-adik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh beribadah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang bercerita dan adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan teman-teman kita dengan sikap berdoa dengan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Kita buka Kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Kalau sudah dalam kondisi Alkitabnya terbuka, kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan bangunkan kami di pagi ini dengan kondisi yang sehat. Berkati kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan ini akan dibacakan oleh teman kita Nirel ya. Amsal pasal 23 ayat 12. Arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, kitab Amsal itu isinya adalah mengenai kumpulan ucapan-ucapan kata bijak. Tujuannya adalah untuk mengajak kita mengetahui dan menerima didikan yang menjadikan pandai, serta melakukan kebenaran dengan taat kepada Tuhan. Kitab Amsal ini yang menuliskan sebagian besar adalah Raja Salomo. Nah, ada yang tahu nggak Raja Salomo anaknya siapa? Yang bilang bahwa Raja Salomo anaknya Raja Daud, benar ya? Nah, adik-adik, didikan yang benar, menghormati, serta mentaati Tuhan adalah kunci adik-adik. Kunci sebagai jalan berkat untuk terbuka. Jika jalan berkat terbuka, maka otomatis Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, yang akan terjadi adalah kita pasti suka berkata jujur. Perilaku kita berlaku adil dan benar, dan kita pastinya memiliki kebiasaan yang baik. Nah, kalau misalnya Roh Kudus dalam hati kita, otomatis apa yang kita lakukan, tindakan dan sikap kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, seringkali ada sengaja atau tidak sengaja perilaku kita yang tidak baik. Contohnya adalah yang pertama, tidak mendengarkan kata orang tua. Siapa di sini secara sadar atau tidak sadar atau secara tidak sengaja tidak mendengarkan apa yang mama atau papa katakan. Apa sih yang terjadi? Contoh nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau makan siang, lalu mamanya bilang, ayo cuci tangan dulu sebelum makan. Lalu adik-adik nggak cuci tangan tuh, merasa bahwa tangannya bersih. Yang terjadi apa? Tangannya belum tentu bersih. Pada saat makan, tiba-tiba ada kuman atau bakteri yang masuk. Akhirnya jadi sakit perut. Nah, itu dampaknya karena kita tidak mendengarkan kata orang tua. Misalnya, adik-adik melihat ada pisau yang tergeletak di meja. Lalu adik-adik mainin tuh, terus kata mamanya gini, jangan mainin pisau ya. Tiba-tiba adik-adik nggak dengerin tuh. Lalu setelah itu adik-adik mainin, tiba-tiba kena deh di jari tangannya, luka deh. Nah, adik-adik ternyata kalau kita tidak mendengarkan apa kata orang tua, dampaknya besar ya. Yang kedua adalah secara tidak sadar atau secara tidak sengaja, kita sering main games di luar dari batas yang udah ditentuin. Misalnya dalam satu hari, mamanya bilang boleh main games hanya 1 jam. Lalu adik-adik mainnya lebih dari 1 jam. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda adik-adik. Contohnya adalah belajar atau pekerjaan tertunda tidur siang, seperti itu. Nah, dampaknya adalah kalau kita tidak belajar atau tidak tidur siang, ya akhirnya kita malam, kita ngantuk, kita tidur, akhirnya nggak belajar, dan besok pagi tiba-tiba ulangan dadakan. Akhirnya adik-adik tidak bisa mengerjakan. Yang kedua adalah dampaknya kalau kita main games terlalu lama, maka mata kita jadi cepat rusak adik-adik. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah perilaku yang tidak baik adalah malas belajar. Terlebih lagi sekarang ini, adik-adik belajarnya kan di rumah nih secara online. Banyak banget godaan yang bisa kalian alami pada saat belajar di rumah. Contohnya adalah adik-adik bisa belajar sambil makan, atau sambil tidur-tiduran, atau bahkan bisa sambil main games. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang nggak baik adik-adik. Dampaknya apa? Adik-adik pada saat gurunya menerangkan, adik-adik nggak ngerti tuh apa maksudnya, karena adik-adik tidak konsentrasi. Adik-adik melakukan pekerjaan sambil makan kayak tadi, akhirnya tidak konsen. Nah, lalu yang terjadi yang lebih besarnya apa? Pada saat ujian,
adik-adik nggak ngerti karena waktu itu tidak konsentrasi. Nilainya jadi dapat nilai yang tidak bagus. Nah, sekarang ini bangsa Indonesia lagi terkena yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, pemerintah itu mengadakan yang namanya protokol kesehatan. Kalau ada di luar rumah, kita harus selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak 1 meter, dan menghindari yang namanya kerumunan. Ini yang harus diingat adik-adik. Bukan hanya adik-adik aja ya, tapi mama, papa, kakak, saudara semua juga harus tahu mengenai disiplin protokol kesehatan. Tapi yang paling penting adalah kalau nggak perlu-perlu banget, sebaiknya kita tidak keluar rumah ya adik-adik untuk menghindari virus corona masuk ke dalam rumah kita. Nah, adik-adik, godaan untuk kita melakukan didikan yang benar itu banyak ya adik-adik. Contohnya adalah rasa malas. Kalau kita misalnya mau melakukan perintah yang benar, tapi pasti ada rasa malesnya. Misalnya adalah belajar. Biar nilainya bagus, ya kita harus belajar. Biar ulangannya bagus, kita harus belajar. Tapi terkadang ada rasa malas. Yang kedua adalah penghalangnya pengaruh lingkungan. Rayuan dari teman, udah nggak usah belajar. Nanti kita pas hari hanya contek-contekan aja. Contohnya seperti itu. Nah, itu juga adalah penghalang untuk mendapatkan didikan yang benar. Lalu sikap kita seperti apa adik-adik? Sikap kita adalah kita harus lawan rasa malas dan pengaruh yang tidak baik dari lingkungan tersebut. Dan yang pasti, kita tidak boleh menyerah adik-adik. Kalau misalnya itu tidak bisa kita lakukan hari ini, kita nggak boleh pantang menyerah. Kita harus berusaha lagi sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sudah sayang banget sama kita, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus taat dan patuh pada nasihat orang tua, guru, dan kakak layan. Yang terpenting adalah kita harus taat pada perintah Tuhan. Yang perlu kalian tahu adalah kalau kita mentaati nasihat orang tua, kita juga taat pada perintah Tuhan, maka cita-cita apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Kalau orang misalnya kita pengen cita-cita menjadi dokter, lalu orang tua kita bilang ya udah belajar yang rajin, guru juga bilang belajar yang giat ya, kakak lain bilang gak boleh nyontek ya. Nah, Tuhan Yesus juga memerintahkan agar kita dengan usaha sendiri. Lalu kita melakukannya tuh. Nah, makanya cita-citanya bisa tercapai. Adik-adik, kita harus punya tekad ya mulai hari ini. Saya mau menjadi anak yang memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya mau menjadi anak yang memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau melakukan pekerjaan yang benar, perintah Tuhan yang baik, maka harus dengan pertolongan Tuhan. Dengan cara adik-adik berdoa dan tidak lupa untuk selalu baca Alkitab. Karena di Alkitab inilah maka kita bisa tahu apa didikan yang baik, yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa memberkati kita yang hormat dan taat kepadanya. Jadi kalau adik-adik mau diberkati oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka kita harus taat akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kegiatannya kali ini kita adalah teka-teki silang ya. Jadi ada 10 soal, mendatarnya ada 5 soal, menurunnya ada 5 soal. Nah, nanti adik-adik tinggal ditulis aja, dicatat. Nomor 1 sampai 5 mendatar, jawabannya apa, begitu juga yang menurun. Setiap pertanyaan ada clue-nya adik-adik. Contoh nih, mendatar nomor 1. Di situ ada 5 kotak. Kita harus berkata titik-titik-titik Amsal 23 ayat 16. Adik-adik buka tuh Amsal 23 ayat 16, lalu adik-adik lihat
clue-nya apa, lalu dituliskan. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diisi, lalu jawabannya dikirim ya ke WhatsApp grup orang tua. Kak Vila tunggu ya aktivitasnya adik-adik. Terima kasih adik-adik untuk hari ini dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat di rumah, belajar yang baik, dan jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Semoga adik-adik dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk meresponi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, adik-adik boleh bersaat teduh dengan sikap berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada, sehati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji yang selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada, sehati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada, sehati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa,
setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan atau amplop. Kalau kita udah ibadah di gedung gereja, adik-adik boleh membawanya. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik sekarang ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan Tuhan dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih telah memberi uang Tuhan untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan dan umur panjang. Semoga mereka bisa menjaga kami sampai kami bisa jaga mereka juga. Ya Tuhan, berkatilah juga gereja kami ya Tuhan dan gereja di seluruh dunia. Berkatilah pendeta-pendeta ya Tuhan. Semoga gereja bisa melayani walaupun dalam keadaan ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami sehingga pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama teman-teman walau melalui online. Bapa, hamba akan mendoakan anak-anak di seluruh dunia, terutama di Indonesia, spesial untuk kami anak-anak di sekolah minggu GPIB Pasar Minggu. Bapak, Engkau tahu situasi pandemi seperti ini sangatlah rawan untuk kami anak-anak-Mu. Untuk itu, lindungi kami ya Tuhan, beri kesehatan dan jauhkan kami dari virus yang berbahaya ini, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Hamba juga mau mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi rakyat Indonesia dan seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini dari virus yang sudah mendunia ini. Berkati Bapak Presiden dan para menteri dan juga para aparat yang sudah berusaha untuk menangani masalah yang terjadi saat ini. Beri mereka kesehatan ya Tuhan dan kesabaran dalam menangani masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami dan juga negara-negara lainnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa hamba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 184 Bermacam-macam Anak, bait 1 dan 4. Tapi dalam hatinya sama
kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu, karena hanya penyertaan-Mu saja Tuhan kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat kami laksanakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Setelah ini Tuhan, Engkau yang mau menjaga dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.